Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmatul Fitri Adianti dengan nomor NIM 24010034100 dari kelas 2024A. Di sini saya akan memaparkan sebuah video yang berisi tentang salah satu profesi pendidikan luar sekolah yang saya dalami, yaitu guru homeschooling. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS keprofesian PNF yang diampu oleh Bapak Dr. Herianto Susilo, MPD, dan Ibu Triulia, MPD. Bagaimana, penasaran sama videonya? Pantengin terus ya. Materi yang pertama saya bahas adalah deskripsi profesi. Apa sih guru homeschooling itu? Guru homeschooling adalah pendidik yang memberikan pembelajaran di luar sistem sekolah formal dengan menggunakan pendekatan yang fleksibel serta menyesuaikan materi dengan kebutuhan dan minat siswa. Selanjutnya yaitu peran dan tugas guru homeschooling. Perannya sendiri yang pertama adalah pendidik personal. Guru homeschooling berperan dalam menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar anak. Yang kedua, berperan sebagai fasilitator. Guru homeschooling membantu anak belajar secara mandiri dan menemukan metode yang paling sesuai dengan mereka. Dan yang terakhir, sebagai motivator. Guru homeschooling berperan dalam menjaga semangat anak, membangun rasa percaya diri mereka, dan memberikan dorongan agar anak itu tetap antusias dalam belajar. Kemudian, tugas guru homeschooling yang pertama yaitu merancang kurikulum. Guru homeschooling memiliki tugas dalam menyusun materi pembelajaran yang fleksibel dan sesuai dengan minat anak, agar anak itu bisa belajar dengan cara yang lebih nyaman tanpa tekanan seperti di sekolah formal. Kemudian yang kedua, menyampaikan pembelajaran. Guru homeschooling juga bertanggung jawab dalam menyampaikan pembelajaran dengan metode yang kreatif dan disesuaikan dengan gaya belajar anak, agar anak itu bisa lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Kemudian yang terakhir, berkoordinasi dengan orang tua dalam menyusun strategi pendidikan yang tepat dan berdiskusi untuk memastikan metode pembelajaran yang diterapkan telah sesuai dengan kebutuhan pendidikan anak. Kemudian materi selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi oleh guru homeschooling. Yang pertama yaitu menyusun kurikulum. Tidak adanya standar baku dalam homeschooling membuat pengajar atau guru itu harus menyesuaikan materi dan metode pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Sehingga hal ini tuh perlu perencanaan yang matang agar anak tetap mendapat pendidikan yang berkualitas. Kemudian yang kedua, evaluasi pembelajaran. Karena dalam homeschooling itu tidak menggunakan sistem ujian formal seperti di sekolah, membuat guru kesulitan untuk mengukur kemajuan dari setiap anak secara tepat, sehingga guru homeschooling harus menemukan cara evaluasi yang efektif seperti proyek, tes lisan, atau portofolio. Kemudian yang terakhir, adaptasi teknologi. Penggunaan teknologi dalam homeschooling sangat penting, namun tidak semua guru homeschooling itu terbiasa dengan penggunaan media digital sebagai alat bantu mengajar, sehingga mereka mengalami kesulitan dan membutuhkan adaptasi agar bisa menggunakan teknologi dengan optimal. Nah, materi selanjutnya adalah peluang di masa depan. Di masa depan, guru homeschooling itu akan semakin dibutuhkan karena banyak orang tua yang menginginkan pendidikan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian teknologi seperti AI dan e-learning bisa membantu menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif, serta platform digital memudahkan guru homeschooling menjangkau lebih banyak siswa melalui kelas daring. Selain mengajar, mereka juga bisa menjadi konsultan pendidikan yang membantu para orang tua merancang kurikulum atau memberikan pelatihan homeschooling. Materi selanjutnya yaitu integrasi teknologi profesi. Penggunaan teknologi dalam profesi guru homeschooling sangat mendukung peningkatan kualitas pembelajaran.
Platform seperti Google Classroom atau Zoom memungkinkan guru untuk mengajar secara daring, memberikan tugas, dan berinteraksi langsung dengan siswa dengan cara yang fleksibel. Teknologi ini juga memungkinkan pemanfaatan media pembelajaran interaktif seperti video dan aplikasi edukasi yang menjadikan materi lebih menarik dan mudah dipahami oleh anak. Serta teknologi membantu guru homeschooling menciptakan pengalaman belajar yang lebih bervariasi dan efektif. Adaptasi di tahun 2025 dan kedepannya. Pada tahun 2025, teknologi seperti AI atau Artificial Intelligence dan VR atau IR atau Virtual Reality or Augmented Reality akan memainkan peran penting dalam homeschooling. AI memungkinkan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa, mengatur materi dan kecepatan belajar, serta memberikan umpan balik otomatis untuk memantau perkembangan siswa. Sementara itu, VR dan AR memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan interaktif, memungkinkan siswa untuk menjelajahi dunia virtual atau menambah elemen digital ke dunia nyata. Dengan memanfaatkan teknologi ini, guru homeschooling dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Materi selanjutnya yaitu tinjauan kebijakan dan isu sosial. Beberapa kebijakan terbaru dari pemerintah mempengaruhi profesi ini. Yang pertama yaitu Peraturan Menteri Pendidikan yang memberikan dasar hukum bagi homeschooling dan mengharuskan guru itu mengikuti standar agar pendidikan yang diberikan sah secara hukum. Kemudian yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 yang mengatur ujian nasional dan akreditasi. Peraturan ini mempengaruhi pengakuan homeschooling, di mana guru harus memastikan peserta didik dapat mengikuti ujian nasional atau setara. Dan yang terakhir, kebijakan sertifikasi guru 2025 yang mewajibkan guru itu memiliki sertifikat pendidikan profesi guru atau PPG yang berdampak pada pengakuan guru homeschooling sebagai tenaga pendidik profesional. Nah, kemudian kontribusi dalam menyelesaikan isu sosial. Guru homeschooling berperan dalam mengatasi isu sosial dengan menyediakan pendidikan yang lebih inklusif dan fleksibel, terutama bagi anak-anak yang tidak dapat bersekolah secara formal, seperti mereka dengan kebutuhan khusus atau yang tinggal di wilayah 3T. Selain itu, homeschooling juga membantu mengurangi kesenjangan pendidikan dengan menawarkan pembelajaran yang lebih terjangkau dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa. Melalui pendekatan yang menekankan pengembangan karakter dan keterampilan sosial, guru homeschooling turut berkontribusi dalam membentuk individu yang lebih peduli dan siap menghadapi tantangan sosial di masa depan. Materi selanjutnya adalah keterampilan yang dibutuhkan di masa depan. Guru homeschooling perlu memiliki kemampuan mengajar yang fleksibel dengan menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan gaya belajar anak, baik itu visual, auditory maupun kinestetik. Selain itu, penguasaan teknologi juga menjadi keterampilan yang penting, memungkinkan mereka memanfaatkan aplikasi edukasi digital, platform online, serta menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Kemudian, keterampilan komunikasi juga berperan dalam menyampaikan materi dengan jelas kepada anak dan orang tua, sekaligus memberikan umpan balik yang membangun untuk mendukung perkembangan anak, sehingga guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Materi selanjutnya adalah keterlibatan SDGs. Profesi homeschooling berperan dalam beberapa tujuan untuk mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan, yaitu yang pertama, SDGs 4, pendidikan yang berkualitas. Homeschooling menyediakan pendidikan yang fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau sulit mengakses pendidikan formal, sehingga mendukung pendidikan yang berkualitas untuk semua. Kemudian SDGs 8, yaitu pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan layak. Guru homeschooling yang berasal dari komunitas lokal dapat membantu pemberdayaan ekonomi dengan menciptakan peluang kerja. Homeschooling juga memberikan fleksibilitas bagi orang tua yang ingin bekerja sambil merawat keluarga. Dan yang terakhir, SDGs 10, mengurangi ketimpangan. Homeschooling memberikan akses pendidikan yang lebih terjangkau dan merata, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan atau yang tinggal di daerah terpencil, sehingga mengurangi ketimpangan dalam sistem pendidikan formal.
Dan materi selanjutnya adalah refleksi pribadi dan rencana karir. Refleksi pribadi menekuni profesi ini. Iya, saya tertarik menjadi guru homeschooling karena memberikan kebebasan dalam menyesuaikan metode belajar sesuai kebutuhan setiap anak. Tidak seperti di sekolah formal, saya bisa lebih fleksibel dalam mengajar, membangun kedekatan emosional dengan siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Tantangannya memang ada, seperti menjaga disiplin dan motivasi siswa tanpa aturan ketat di sekolah. Tetapi, justru disitulah letak keunikannya. Pengalaman ini juga membuat saya terus berkembang, belajar memahami psikologi anak, dan menemukan cara-cara kreatif agar pembelajaran tetap efektif. Dan materi yang terakhir yaitu rencana karir ke depan. Untuk mengembangkan diri dalam profesi ini, saya berencana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya melalui pelatihan serta kursus di bidang pendidikan alternatif agar saya dapat memahami dan menerapkan metode homeschooling yang efektif. Saya juga akan memanfaatkan teknologi pendidikan dengan menguasai berbagai platform dan alat digital untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan sesuai dengan gaya belajar siswa. Saya juga berniat merancang kurikulum yang fleksibel dan kreatif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa agar perkembangan pendidikan anak mencapai hasil yang optimal. Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.